never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, sukacita dan juga bersejahtera hari ini melewati hari-hari bersama dengan Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan lebih lanjut untuk mendengarkan firman-Nya, kita teduhkan hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu demi waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Ajarlah kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga hati kami dilimpahkan dengan rasa syukur. Mari Tuhan, kami mau serahkan doa malam ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, segarkanlah hati kami, karena sungguh kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerinduan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk dan merasakan hadirat Tuhan. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kerinduan kita dari dalam hati kita yang paling dalam untuk menerima sapaan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kurindukan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari tenangkan hati kita sejenak, pikiran kita sejenak, untuk berfokus pada Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mungkin perjalanan hidup kita tidak ringan, bahkan berat, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu siap untuk menyegarkan kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, di saat bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa-bangsa lain yang di sekitarnya, Bani Korah, Bani yang dipercaya menjadi pembawa puji-pujian bagi Tuhan, mengatakan seperti ini, menyanyikan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pada Mazmur 46 ayat yang ke-11, demikian Bani Korah menyanyikannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, mungkin kita mengharapkan tahun 2021 terjadi perubahan yang besar, yang drastis dari tahun 2020 yang kita alami dengan penuh ratap, tangis, dan penderitaan. Tetapi bukankah kita memasuki bulan ini dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya? Ada bencana yang terjadi di sana-sini. Pandemi juga belum berakhir, walaupun saat ini kita sudah melihat titik cerah karena ada vaksinasi. Tetapi di antara semua pergumulan itu, mari kita mengingat ayat ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Terlepas dari semua penderitaan dan peristiwa yang kita alami, Dia adalah tetap Allah yang berdaulat atas dunia ini, atas peristiwa ini, atas hidup kita. Maka mari kita fokuskan, kita arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan itu, yang selalu menyertai kita dan memberikan kita ketenangan dalam hati kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tangan Allah kita yang setia, tangan yang perkasa, ialah tangan yang tetap memegang kita teguh di dalam segala peristiwa kehidupan kita. Di malam yang gelap benar, malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan
laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita nyanyikan dengan perlahan. Tuhanlah yang membimbing langkah-langkah kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus banyak mengalami hambatan dan penderitaan. Namun ia tetap terus menjalankan misi pelayanannya itu karena ia sungguh meletakkan percayanya pada Kristus. Ia punya keyakinan dan kepercayaan seutuhnya bahwa Kristus itu sanggup dan berkuasa untuk memenuhi janji-janjinya. Dan dengan iman yang seperti itu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Nya tidak akan kita dengar dan menjadi sia-sia. Firman-Nya itu yang akan menjadi batu karang yang teguh di dalam hati kita, untuk membuat kita mampu melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun pergumulan kita. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kepada Dia kita beriman, Dia yang kita heran oleh rahmat-Nya dan kasih-Nya. Ku
heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak. Mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kita berdoa. Kami siap mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman malam ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu, sehingga kami semua beroleh pengertian yang baik akan firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, setiap hari ketika saya pulang dari tempat pekerjaan saya, tempat melayani saya menuju rumah, saya selalu mendengarkan musik. Dan ketika itu waktunya pulang, dalam perjalanan saya biasanya mendengarkan musik, soundtrack lagu-lagu dari film-film Walt Disney. Baru-baru ini saya sangat terinspirasi oleh salah satu soundtrack dari film Mary Poppins yang berjudul A Spoonful of Sugar, sesendok gula. Kurang lebih seperti ini lirik lagunya. Dikatakan, in every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. Bagian ini intinya dikatakan bahwa dalam setiap pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita perlu menemukan kesenangan. Kalau kesenangan itu sudah kita temukan, kita tidak lagi melihat pekerjaan sebagai sebuah beban, tetapi sebuah permainan, seperti game, itu menyenangkan. Di bagian selanjutnya dikatakan, and every task you undertake become a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that. Jadi setelah kita menemukan kesenangan itu, pekerjaan itu pun akhirnya bisa kita lakukan, bisa kita atasi dengan segala tantangannya.
Dan itu akan menjadi mudah. Selanjutnya pekerjaan itu akan terasa lebih gampang. Menyenangkan, kita bisa menikmatinya dengan penuh sukacita dan itu bisa jelas terlihat bagi orang lain bahwa kita melakukan pekerjaan kita itu dengan menyenangkan. Nah, dalam refrainnya dikatakan seperti ini. A spoon of sugar helped the medicine go down. The medicine go down, down. The medicine go down. Just a spoon of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. Dalam bagian refrain dijelaskan bahwa sesendok gula itu bisa membantu seseorang untuk memakan obatnya lebih mudah. Obat yang terasa pahit itu akhirnya akan lebih mudah untuk diminum, untuk dikonsumsi dengan bantuan sesendok gula. Kalau mau coba dihubungkan dengan lirik yang sebelumnya, katakan bahwa setiap orang dalam mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan, dia tentunya mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Tetapi dengan menemukan sugar, yaitu fun yang tadi, sisi fun, sisi kesenangan dalam pekerjaan itu, akhirnya medicine, kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan itu bisa lebih mudah untuk ditelan. Artinya, tantangan-tantangan pekerjaan bisa lebih mudah untuk dihadapi. Lagu ini terngiang-ngiang, lagu ini menjadi motivasi bagi saya, lagu ini seakan-akan menjadi sebuah warisan dari tahun 1964 yang kemudian sampai pada saya. Akhir-akhir ini dalam setiap tantangan pekerjaan saya coba ingat-ingat lagu ini. Saya coba ingat-ingat pesan dari lagu ini. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. Bapak Ibu bicara tentang warisan. Lagu ini tadi menjadi warisan bagi saya dari Walt Disney untuk bagaimana saya menyikapi kesulitan dalam pekerjaan saya. Tapi kita mau bicara tentang warisan Bapak Ibu. Entah kenapa sejak tahun 2021 saya merenungkan perjalanan 2020, melihat bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Di tahun 2021 ini ketika saya tanya ke Tuhan apa yang harus saya ingat dalam kehidupan ini, Tuhan selalu mengingatkan satu kata. Legacy, warisan. Warisan apa yang kira-kira akan saya tinggalkan di kehidupan ini? Kita di tengah-tengah pandemi ini melihat bahwa mengalami akhirnya, bahwa sebenarnya kehidupan ini sangat rapuh. Kehidupan ini sangat mudah untuk rusak. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, di pandemi ini kita belajar memang semua itu sangat rapuh. Bisa hancur, bisa hilang dalam seketika. Nah, dari situlah sepertinya Tuhan ingin berbicara kepada saya dan saya yakin kepada kita semua. Karena itu kita perlu memikirkan. Dalam hidup ini, terlebih sebagai orang beriman, hidup seperti apa yang akan kita jalani sehingga pertanyaan selanjutnya, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita atau untuk generasi yang akan datang. Dalam perenungan saya teringat firman Tuhan dari Mazmur 145. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-7. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu
akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Mazmur 145 ada di antara 5 Mazmur sebelumnya dan 5 Mazmur setelahnya. 5 Mazmur sebelum Mazmur 145 bercerita tentang kehidupan doa. Bagaimana sang pemazmur benar-benar hidup dalam kehidupan yang berdoa. Sementara 5 Mazmur dari Mazmur 145, artinya 146, 147, 148, 149, 150, termasuk Mazmur 145 sendiri, itu berbicara tentang puji-pujian. Sekali lagi, 5 sebelumnya tentang doa, 5 setelahnya termasuk Mazmur 145, jadi 6 Mazmur berbicara tentang puji-pujian. Di sini kita melihat bagaimana seseorang yang hidupnya hidup dalam doa, dia tidak akan pernah kehabisan topik untuk memuji Tuhan. Apalagi jika dia adalah orang yang berdoa dan kemudian doa-doanya telah dijawab oleh Tuhan. Tentunya seharusnya hidupnya hidup yang penuh dengan pujian terhadap akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pujian harusnya menjadi penutup dari semua perkara kehidupan. Dalam duka cita, dalam kesesakan, kita berdoa, Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Dalam sukacita, Tuhan menyertai kita, sehingga kita nggak jatuh dalam pencobaan, karena kita hilang kontrol, lepas kontrol, karena sukacita yang kita alami. Ini yang ingin pemazmur gambarkan, kehidupan doa dan kehidupan yang dipenuhi oleh pujian, ungkapan syukur. Sekali lagi, doa seharusnya menjadi penutup segala perkara kehidupan. Secara khusus kita lihat dalam Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang ke-7 tadi, itu bercerita tentang Allah sebagai Raja dan bagaimana karyanya sebagai Raja. Pada bagian pertama Mazmur tadi, puji-pujian diarahkan pada perbuatan Sang Raja, yaitu Allah yang dahsyat, yang merupakan wujud dari pemerintahan Sang Raja semesta alam. Pada bagian yang kedua Mazmur 145 ayat 1 sampai Mazmur 145, kalau kita mau baca lebih lanjut ayat 8 sampai 21, di situ menceritakan puji-pujian diarahkan selanjutnya pada karakter mulia dari Raja atas umatnya. Di sini digambarkan bahwa dalam sejarah kehidupan seseorang, seharusnya bagaimana karakter Allah, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kedahsyatan Allah, bagaimana kemuliaan Allah terpancar. Sehingga setiap orang di zaman itu atau di zaman-zaman berikutnya bisa melihat, bisa ikut memuji kemuliaan Tuhan, bisa ikut termotivasi untuk menjalani kehidupan yang memang tidak mudah ini. Bapak Ibu berbicara tentang legacy, berbicara tentang warisan seorang beriman. Kita tidak hanya berbicara tentang warisan materi mungkin, warisan kebahagiaan material yang bisa kita tinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita juga di sini belajar berbicara tentang warisan. Panggilan orang percaya, panggilan orang Kristen bukan hanya memikirkan warisan untuk orang di sekitarnya, tetapi pada siapapun yang akan melihat kehidupan kita. Dan warisan iman itu, perjalanan kehidupan kita yang dilihat itu, yang kita wariskan itu, harusnya membuat seseorang sampai pada satu kesimpulan, yaitu Allah mulia. Allah dahsyat. Kekuatan Allah mampu menolong kita. Ini yang perlu, ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Pandemi belum berakhir, belum tahu kapan akan berakhir. Vaksin sudah sedang diberikan,
Tapi kita lihat kemudian berita-berita yang muncul. Bagaimana masih ada berita-berita negatif yang terus saja muncul yang kita dengarkan, yang mungkin membuat kita ragu. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, bagi kita yang masih bisa menikmati kehidupan sampai hari ini, pada saat yang bersamaan kita bisa melihat bagaimana memang tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat, Dia sang Raja yang meraja seluruh alam semesta, seperti yang digambarkan pemazmur tadi, itu nyata. Ada berapa banyak dari kita mungkin yang sudah mengalami pesimis menjalani kehidupan sepanjang pandemi ini? Ada berapa dari kita mungkin yang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan separuh atau lebih penghasilan, mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada berapa banyak dari kita? Tetapi ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sampai saat ini kita masih bisa bersekutu bersama meskipun online seperti ini, bukankah itu gambaran dari kedahsyatan Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita secara pribadi pun bisa menggambarkan, bisa menyaksikan kedahsyatan Tuhan itu, menyaksikan kekuatan Tuhan itu. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh baik, mencerminkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, generasi setelah kita atau orang-orang di sekitar kita pun menjadi termotivasi ketika mendengar kesaksian kehidupan kita, ketika melihat kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau mengatakan, perjalanan hidup anak-anak Tuhan seharusnya menjadi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa dan keperkasaan. Sekali lagi, perjalanan hidup anak-anak Tuhan seharusnya menjadi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa dan keperkasaan. Itulah yang seharusnya menjadi legasi kita, menjadi warisan kita, sekali lagi bagi orang di sekitar kita dan bagi generasi setelah kita. Bapak Ibu, pandemi ini mungkin membawa banyak kesulitan, tetapi bagi saya sekaligus ini menjadi waktu yang sangat baik bagi kita untuk berhenti sejenak, benar-benar merenungkan kehidupan kita, dan nanti generasi yang selanjutnya akan bercerita, ketika papaku, ketika engkongku, ketika kakekku, nenekku, pamanku, tanteku hidup di zaman pandemi, penyertaan Tuhan nyata di hidupnya karena ini, karena itu, sebab ini, sebab itu. Inilah waktunya Bapak Ibu. Kalau mungkin selama ini kita menjadi pribadi mungkin yang masih kurang percaya, masih merasa kurang bisa merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah masih ada orang yang masih bertahan hidup di tengah pandemi ini yang masih merasa kekurangan kekuatan Tuhan? Saya rasa enggak. Kita nggak pernah tahu kapan kita mungkin akan terpapar virus ini. Kita nggak pernah tahu tubuh kita yang mungkin selama ini sehat ini bisa saja mungkin dalam waktu beberapa jam ke depan, beberapa menit ke depan, beberapa hari ke depan, kita kena. Dan kita harus berjuang untuk bisa tetap hidup. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, bukankah ketika kita masih bisa bersekutu bersama malam ini, ketika kita masih bisa melakukan pekerjaan kita hari demi hari di selama pandemi ini, itu bukti dari kekuatan Tuhan? Bukankah itu bukti dari pertolongan Tuhan? Karena itu selanjutnya Bapak Ibu, saksikanlah semua pertolongan Tuhan itu. Bersaksilah atas semua perbuatan baik Tuhan itu. Karena itulah yang akan menjadi warisan, karena itulah yang akan menjadi kekuatan untuk kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, bahkan generasi berikutnya setelah kehidupan kita ini. Jangan berhenti Bapak Ibu. Tetap hidup dalam Tuhan. Sesulit apapun hidup di tengah-tengah pandemi ini, sesulit apapun melihat masa depan
atau akhir dari pandemi ini. Tapi teruslah hidup bersama dengan Tuhan, tetap layani Tuhan, tetap beribadah, perkatakan firman Tuhan, pikirkan tentang perbuatan Tuhan, dan ingat teruslah berdoa, teruslah memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika malam ini Bapa mengingatkan kami bahwa selain menikmati pertolongan Tuhan, selain mengalami kekuatan kedahsyatan Tuhan, kami pun perlu memikirkan warisan apa yang harus kami berikan untuk orang-orang di sekitar kami, atau bahkan untuk kehidupan, untuk generasi yang akan datang. Warisan yang akan menceritakan tentang pertolongan Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di masa-masa yang akan datang, anak-anak Tuhan di sekitar kami tetap termotivasi, semakin percaya, bertumbuh dalam iman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menemukan satu saja warisan iman yang bisa kami teruskan kepada orang lain di sekitar kami Tuhan. Apakah itu melalui kesaksian kami mengalami pertolongan Tuhan? Apakah itu melalui perkataan kami yang mengharumkan firman Tuhan, yang membawa motivasi, yang mungkin membawa kesembuhan bagi batin-batin yang terluka Tuhan? Tolong kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah juga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan doa. Dalam sukacita kami tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar kami tidak sampai jatuh dalam pencobaan. Dalam duka cita, dalam kesesakan, biarlah kami membuka mulut kami, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kami dimampukan melewati setiap pencobaan dan kesusahan. Dan karena kehidupan kami harus menjadi kehidupan doa Bapa, malam ini pun kami akan menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin baru saja atau sedang mengalami duka cita. Duka cita karena kehilangan orang yang mereka sayangi Bapa. Itu sakit, itu menyedihkan. Tetapi biarlah dari rasa sakit, dari kesedihan yang mereka rasakan, pada saat yang bersamaan pertolongan Tuhan pun mereka rasakan. Pertolongan Tuhan mereka alami dan memampukan mereka untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Dan dari sana pun mereka menciptakan legasi mereka, warisan mereka untuk orang-orang lain Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Mereka mungkin merasakan tubuh mereka lemah Bapa. Tapi Tuhan, hadirlah dalam hati mereka. Peluk mereka Tuhan ketika mereka meringis kesakitan. Cium mereka dengan kasih Tuhan, sehingga dari itu semua mereka beroleh kekuatan untuk melawan sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk setiap tangan dokter. Kami berdoa untuk setiap tangan perawat. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan. Kami berdoa untuk setiap peralatan medis dan treatment yang dilakukan. Biarlah semua itu membawa kesembuhan seturut dengan rencana dan waktu Tuhan. Bagi keluarga yang mendampingi orang-orang sakit, Tuhan berikan mereka kesabaran Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang stabil untuk bisa tetap memotivasi, memperkatakan firman Tuhan pada keluarga mereka yang sakit, sehingga kami semua, sehingga orang-orang keluarga mereka yang sakit maupun yang menjaga yang sakit dikuatkan. Berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah yang masih menjalani sekolah online Bapa. Tuhan, anak-anak ini mungkin mulai kehilangan arah mereka. Mereka mungkin mulai kehilangan motivasi mereka. Mungkin kualitas pendidikan mereka jadi dipertanyakan Tuhan. Tetapi Bapa,
hadirlah dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan setiap anak-anak, setiap pelajar, mulai dari tingkat yang paling bawah Tuhan, tingkat kelompok bermain, playgroup, sampai mahasiswa Tuhan. Tuhan berikan mereka motivasi, Tuhan berikan mereka inspirasi untuk bertahan, untuk bisa tetap mempunyai kepribadian Tuhan, mempunyai pilihan yang baik, yaitu belajar dengan serius Tuhan. Agar mereka mempunyai integritas sebagai seorang murid. Berdoa Bapa tidak lupa untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Para pendeta Tuhan, para penatua Tuhan, di tengah pandemi ini mereka masih harus terus melayani. Mereka mungkin harus mengunjungi, mendoakan orang sakit. Mereka mungkin harus melayani kedukaan Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang kuat yang menyertai para pendeta kami, para penatua kami, para pegawai kantor, semua Tuhan yang melayani pelayanan di tempat ini Bapa. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah juga Tuhan dari setiap pelayanan mereka pun mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan sehingga pelayanan mereka dikuatkan Bapa. Setiap umat-Mu yang bergumul tentang pekerjaan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau terancam kehilangan pekerjaan, atau pekerjaannya tidak lagi membawa hasil berkat seperti yang dulu Tuhan, biarlah kami semua punya ketetapan hati untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan Tuhan, melalui semua sikap positif yang lahir dari iman kami akan pertolongan Tuhan, biarlah itu menjadi warisan kami untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Terima kasih untuk cinta Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menceritakan semua kedahsyatan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam kita pada hari Rabu ini Bapak Ibu Saudara, dan mengingatkan kembali besok hari Kamis pukul 7 malam juga akan ada pemahaman Alkitab yang dibawakan melalui IG Live dengan judul Allah di tengah penderitaan manusia. Pendeta Florida Rambu akan memaparkan pemahaman Alkitab untuk kita. Sampai berjumpa di minggu depan, doa malam via IG Live GKI Ngagel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.